Unjuk rasa menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Peserta unjuk rasa dan petugas pun saling dorong. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kendari berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Massa memaksa masuk ke dalam kantor Wali Kota. Petugas kemudian menghalau massa dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Sejumlah mahasiswa bahkan saling kejar-kejaran dengan petugas. Dalam orasinya, massa menuntut pemerintah Kota Kendari menghentikan perpanjangan PPKM karena dinilai menyengsarakan rakyat kecil. Namun, berdasarkan kajian diskusi kami yang sangat panjang, kami menilai surat edaran tersebut sifatnya kontradiktif dengan masyarakat, saudara-saudara sekalian. Mahasiswa berjanji akan kembali turun ke jalan jika aspirasi mereka tidak mendapat tanggapan dari Wali Kota. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan 6 rumah petak semi permanen dan 1 unit kapal yang sedang ditambatkan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Api membakar 6 rumah petak semi permanen dan 1 unit kapal yang sedang ditambatkan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Mendapat laporan adanya kebakaran, petugas suku dinas kebakaran Jakarta Utara langsung menuju lokasi dan berusaha memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah petak. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan merambat ke rumah semi permanen lain, serta 1 unit kapal yang tengah ditambatkan. Terbakar rumah semi permanen dan ada 1 warung. Untuk dugaan sementara penyebab kebakaran apa nih Pak? Informasi dugaan sementara itu ada arus pendek listrik dan sementara seperti itu. Arus pendek listrik ya Pak? Untuk jumlah rumah semi permanennya ini ada berapa banyak Pak? Tadi sudah kita tanyakan, itu ada 4 sampai 6 petak. 4 sampai 6 petak rumah semi permanen ini Pak? Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 9 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah rumah dinas karyawan ITS Surabaya siang tadi terbakar. Akibatnya seorang bocah berusia 6 tahun tewas karena terjebak di dalam rumah. Asap tebal muncul dari rumah karyawan Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, Jawa Timur yang terbakar siang tadi. Petugas keamanan kesulitan memadamkan api karena rumah yang dihuni keluarga Siti Marsimin ini terkunci. Api berhasil dipadamkan usai petugas pemadam tiba di lokasi dan menjebol pagar rumah. Petugas pun menemukan seorang bocah berusia 6 tahun yang tewas di dalam kamar. Diduga bocah malang ini terjebak karena ditinggal neneknya ke puskesmas. Di dalam kamar, Pak. Oh, posisi tidur berarti? Tidur ya, ditinggal sama neneknya ke puskesmas karena neneknya mengeluh kepalanya pusing tadi. Oh, berarti rumah terkunci? Posisi terkunci. Posisi pagar di gembok. Kita cek, ternyata di dalam masih ada anak, posisi pintunya tertutup sehingga dilakukan untuk dobrak dan dilakukan untuk pemadaman. Jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara polisi masih melidiki kebakaran ini dengan memeriksa sejumlah saksi dari warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Bareskrim Polri mengungkap kasus pinjaman online ilegal dengan ancaman pencemaran nama baik di media sosial. Dari kasus tersebut, polisi menangkap 8 tersangka beserta sejumlah barang bukti. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap kasus pinjaman online ilegal di wilayah Jakarta Utara dan Medan, Sumatera Utara. Pengungkapan pinjol ilegal bermula dari PT CA di Jakarta Utara yang kemudian dikembangkan ke Medan hingga mendapatkan 2 tersangka yang merupakan penagih utang. Para penagih menakuti nasabahnya dengan ancaman mencemarkan nama baik di media sosial. Polisi pun menangkap 8 tersangka beserta barang bukti berupa ribuan SIM card, puluhan ponsel, modem, dan laptop. Penagihan, bagian penagihan, di mana mereka membuat
pesan-pesan tulisan yang mungkin sifatnya sudah mencemarkan nama baik. Contohnya adalah seperti ini, ya, dibuat seolah-olah bahwa Borrower itu adalah bandar sabu, bandar narkoba. Kemudian mohon maaf, ini kalau dia perempuan di crop, ditempelkan dengan yang seronok, serta yang lain-lainnya. Ini Polisi masih memburu tersangka lainnya yang merupakan warga negara asing. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Korban pinjaman online terus bertambah di tengah pandemi. Apakah sulitnya perekonomian saat ini menjadi penyebab utama atau ada faktor lain? Lantas bagaimana supaya kita tidak jadi korban pinjaman online ilegal? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi, dan Winner Johnson, advokat pembela korban pinjaman online. Pertama saya ingin ke Pak Tongam terlebih dahulu. Selamat sore Pak Tongam. Selamat sore Pak. Pak Tongam, mungkin bisa diberikan edukasi kepada masyarakat. Sebenarnya ciri-ciri pinjaman online itu seperti apa sih Pak, antara yang legal dan yang ilegal Pak? Ya, terima kasih Pak. Perlu kami sampaikan bahwa pinjaman online ini yang legal ya, terutama itu sangat membantu masyarakat kita yang membutuhkan dana yang tidak bisa dilayani sektor jasa keuangan formal. Itu yang kami sampaikan. Namun demikian kebutuhan masyarakat itu digunakan oleh pinjaman online ilegal untuk mengambil keuntungan dari masyarakat. Ciri-cirinya adalah yang pertama, pinjaman online ilegal ini tidak terdaftar di OJK. Dengan demikian dia bukan merupakan bagian dari sektor jasa keuangan, tapi merupakan kejahatan. Jadi bukan sektor jasa keuangan, tetapi merupakan kegiatan-kegiatan yang ilegal, tidak terdaftar di OJK. Kemudian tidak ada identitasnya di mana kita, seperti yang kemarin kita press release di Barreskrim Polri, mereka itu mempunyai data kontak HP yang sampai ribuan. Nah, ini menjadi masalah tentunya, bahwa mereka itu selalu berganti nomor, berganti alamat. Kemudian pinjamannya sangat mudah diakses. Jadi, tetapi menjadi masalah karena memang bunga, biaya, dan dendanya sangat tidak jelas. Dan bisa berubah dari apa yang diperjanjikan. Contohnya kita perjanjian pinjam 1 juta, yang transfer hanya 600.000. Jangka waktu di perjanjian 90 hari, yang terjadi hanya 7 hari. Bagaimana mungkin 7 hari dalam waktu yang sangat singkat membayar utang? Kemudian bunganya juga seperti itu, dia sangat tinggi, lebih dari apa yang diperjanjikan. Ini ciri-cirinya. Kemudian juga kita lihat ya, yang paling utama, pinjol ilegal ini selalu meminta nasabah untuk mengizinkan akses kepada data dan kontak di HP. Nah, ini menjadi malapetaka sebenarnya, bahwa masyarakat kita yang pinjam di pinjam ilegal ini memberikan akses kepada pinjol ilegal ini untuk dapat mengambil semua data-data dan kontak di HP. Inilah yang akan digunakan nanti dalam penagihan tidak beretika, bahwa saat ini data-data itu digunakan untuk penagihan tidak beretika. Jadi melakukan teror intimidasi kepada seluruh data kontak di HP itu, dan mereka juga melakukan penyebaran data pribadi sesama mereka. Nah, ini yang menjadi ciri khasnya. Dan juga kalau sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, nah ini mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji tentunya. Teror intimidasi kepada para peminjam ini. Ini ciri yang bisa kita lihat dari pinjaman online ilegal. Baik. Saya ingin ke Pak Winner. Pak Winner, sebagai advokat yang berpengalaman menangani pinjaman online, Pak, sebenarnya modus seperti apa yang kerap digunakan mereka untuk menjaring para korbannya, dan mengapa korban sampai tergiur, Pak? Biasanya seperti apa, Pak Winner? Ya, korban itu tergiur karena memang masyarakat kita kelihatannya konsumtif juga ya. Jadi banyak sekali masyarakat kita yang menggunakan dana itu bukan untuk kepentingan yang produktif atau bahkan bukan untuk kepentingan yang primer, sehingga mereka mudah sekali terjerat. Dan cara mereka menjerat juga sebetulnya mereka numpang ke yang legal ya, seperti Pak Tonggam tadi katakan. Mereka numpang ke yang legal, karena yang legal kan ada di aplikasi, baik itu iOS maupun Android kan ada tuh di aplikasi mereka. Jadi biasanya di aplikasi itu kan, kalau kita install satu aplikasi kan di bawahnya tuh ada yang serupa kan. Ya, Android itu dia memberikan
yang serupa di bawahnya. Nah, biasanya mereka klik juga ke bawah dan mereka mendapatkan pinjol-pinjol yang ilegal itu. Jadi itulah cara mereka menjerat, dan mereka mengiming-imingi seperti Pak Tongam tadi katakan bahwa tenornya 90 hari ternyata cuma seminggu gitu kan, dan mereka mengintimidasi. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Bareskrim ini saya juga gembira ya, karena polisi memberikan satu katakanlah shock terapi buat mereka supaya mereka tidak melakukan itu lagi. Nah, masyarakat kita sebetulnya yang perlu disadarkan adalah dari sifat konsumtif, karena saya waktu itu kira-kira membuka hotline di Twitter ya lewat direct message, kira-kira dari 700 itu 90% itu digunakan untuk kepentingan konsumtif, bukan produktif ya. Ada yang cuma untuk nambah-nambah beli handphone, ada yang mau beli baju, ada yang seterusnya. Hanya sedikit saja yang dipakai untuk katakanlah ketika kepepet, ada orang tua sakit dan sebagainya. 90% semuanya untuk kepentingan yang konsumtif. Itu sebabnya masyarakat kita sangat mudah sekali dijerat oleh pinjaman online ini. Baik. Kemudian berapa Pak nilai penipuan yang paling besar yang pernah Anda tangani korban itu berapa Pak? Pinjaman yang paling besar itu sebetulnya kan gini, kalau pinjaman online itu kan satu aplikasi itu maksimal itu bisa sampai 4-5 juta lah kira-kira gitu ya maksimal. Itu pun kalau mereka mau, biasanya cuma 1-2 juta. Tapi ada yang bisa sampai punya 40 aplikasi, Mas. 40 aplikasi pinjaman online? 40 aplikasi pinjaman online kali 4 tentu itu sudah jadi 160 juta. Dan itu dilakukan, saya pikir tadinya 160 juta itu dia dapat uang itu. Ya kalau 160 juta dengan resiko itu menurut saya ya nggak apa-apa. Tapi ternyata mereka melakukan gali lubang tutup lubang, pinjam dari pinjol satu untuk menutup pinjol yang lain, menutup lagi sampai akhirnya mereka tidak bisa mengendalikannya, sampai akhirnya mereka punya hutang di 40 aplikasi pinjol, dan itu ya sudahlah, itu sudah pasti mereka akan menjadi target dari pinjol itu untuk dipermalukan dan seterusnya. Nah ini menarik ini, saya ingin kembali ke Pak Tongam. Pak Tongam, tadi ada sampai 40 aplikasi yang dimiliki oleh seseorang. Memangnya ada berapa aplikasi pinjaman online ilegal yang saat ini sudah diketahui oleh Satgas, Pak Tongam? Ya, terima kasih. Apa yang dikatakan Pak Winar Johnson sangat tepat sebenarnya. Jadi konsumtif masyarakat itu perilaku yang memang membuat banyak yang terjebak, kemudian juga sistem gali lubang tutup lubang. Nah, saat ini Satgas Waspada Investasi telah melakukan penghentian kegiatan 3.365 yang ilegal. Sementara yang legal saat ini ada 121. Nah, bisa kita lihat bagaimana besarnya mereka itu melakukan penipuan kepada masyarakat kita. Nah, tetapi ini juga menjadi perhatian kita bahwa kita blokir hari ini, bisa saja dia berganti nama, kemudian bikin baru lagi. Ini bisa kita lihat kenapa tetap marak dari dua sisi tentunya. Dari sisi pinjolnya, pelakunya, dan tentu kita lihat dari sisi masyarakatnya. Dari sisi pinjol, kita lihat saat ini dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan orang membuat aplikasi, situs web, kemudian mengirim SMS untuk menawarkan, ada link di sana. Ini menjadi penyebab utama yang menyebabkan sehingga banyak penawaran-penawaran pinjol ilegal. Kemudian juga kita lihat banyak juga servernya ada di luar negeri, di sini hanya operatornya. Nah, ini merupakan suatu hal yang memang sangat sulit kita berantas. Kemudian dari sisi masyarakat tadi, tingkat literasi masyarakat tadi sejalan dengan Pak Winar tadi bahwa memang masyarakat kita perlu kita didik. Jadi mereka harusnya sebelum pinjam mengecek dulu legalitasnya, dan juga penggunanya juga harus cerdas meminjam. Kemudian tadi juga Pak Winar mengatakan banyak yang melakukan gali lubang tutup lubang. Bahkan ada satu peminjam yang meminjam di 141 pinjaman online ilegal. Nah, ini sangat membahayakan. Padahal dia nggak menikmati semuanya itu, enggak. Pengaduan ke kami. Jadi mereka ini juga mafia. Artinya kalau kita pinjam di pinjol A, mereka akan pura-pura baik. Pak, Bu, top up saja. Atau Pak, Bu, pinjam di pinjol B ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menjadi perhatian masyarakat. Harusnya kita didik masyarakat kita memang kalau tidak mampu bayar pada pinjaman yang pertama, jangan coba-coba lagi meminjam untuk menutup pinjaman lama. Tadi istilah Pak Winar dari lubang tutup lubang tadi. Nah, ini yang perlu kita edukasi. Agar tidak gali lubang tutup lubang ya. Baik, Pak Tongam dan Pak Winar ditahan sebentar, kita memiliki informasi terkait itu. Pemirsa, sebelumnya 2 orang guru asal Malang, Jawa Timur dan Semarang, Jawa Tengah menjadi korban pinjaman online. Utang membengkak berkali-kali lipat hingga menderita depresi dan nyaris bunuh diri karena diteror penagih hutang.
Seorang guru taman kanak-kanak di Malang, Jawa Timur terjerat pinjaman online hingga 40 juta rupiah dengan menggunakan 24 aplikasi. Mulanya korban hanya meminjam 2,5 juta rupiah untuk membiayai kuliah. Namun karena berbunga tinggi utangnya membengkak menjadi 40 juta rupiah. Korban pun sempat didatangi sejumlah debt collector, akibatnya korban dipecat dari sekolahnya tempatnya mengajar dan sempat berkeinginan bunuh diri. Namun karena kisahnya viral, bantuan pun berdatangan. Korban dihadiahi uang Rp26.200.000 dari Basnas Kota Malang untuk melunasi hutangnya. Tak kuat terlilit utang pinjaman online, Afifah Muflihati, seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah, akhirnya menempuh jalur hukum. Afifah mengaku tidak kuat dengan teror yang diterima lewat pesan singkat dan media sosial dari para penagih utang. Kasus ini bermula saat Afifah mengajukan pinjaman 5 juta rupiah kepada sebuah akun pinjaman online. Selang beberapa hari pinjaman tersebut langsung cair, namun hanya berjumlah 3,7 juta rupiah dengan tempo pengembalian 5 hari. Singkat cerita, karena tidak mampu membayar, Afifah meminjam uang lagi ke akun pinjaman online-nya. Tak terasa bunga pinjaman membengkak menjadi total 206 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, itu dia pemirsa informasinya, bahkan sampai ada yang ingin bunuh diri akibat terjerat pinjaman online ilegal. Saya ingin ke Pak Winer. Pak Winer, dari kasus yang Anda tangani, seperti apa teror-teror yang mungkin diterima oleh korban-korban pinjaman online ini, Pak? Sampai sejauh apa, Pak? Ya, jadi biasanya modus pertama mereka adalah tentu mengirimkan WA ya, teror dan sebagainya, ancaman pidana, gugatan perdata dan sebagainya. Tapi itu kan sebetulnya tidak akan mereka lakukan karena mereka tahu bahwa pidana tidak mungkin karena itu ilegal, dan juga kalaupun bisa ya mereka sudah pernah bayar jadi pidananya hilang. Kalau perdata dengan jumlah uang 3 juta mereka mau bayar lawyer, mau gugat, gimana caranya. Jadi kemungkinan itu adalah teror pertama. Teror yang kedua adalah mereka membuatkan grup WA. Grup WA isinya itu bisa sampai HRD loh. Jadi HRD-nya mereka digabungkan di grup WA itu, kemudian bahkan ada yang gagal kawin karena calon mertuanya dimasukkan di grup WA itu. Kemudian dia tulis di situ, suruh mereka urunan uang karena orang ini sudah tidak mampu bayar, dia sudah mengambil aset kami, dia adalah maling, penipu, dan seterusnya. Jadi dikasih kata-kata yang sangat buruk sekali. Bukan hanya itu, mereka juga masuk ke akun sosial media. Mereka cek sosial medianya di mana, kalau ada Facebook, mereka ambil gambar-gambar di Facebook, mereka buat kolase, kemudian mereka gabungkan. Jadi ditulis di situ keluarga maling dan seterusnya. Seperti kasus yang ditangani oleh Baris Krim ini, mempermalukan. Sampai terakhir mereka kemudian merekayasa gambar, kemudian diberi caption yang buruk. Kalau laki-laki diberi caption apa, kalau perempuan diberi caption yang juga sangat merendahkan sekali. Jadi itu modus intimidasi mereka. Ada juga yang lapangan, tapi kalau yang ilegal biasanya mereka tidak punya orang lapangan. Karena mereka tahu kalau datang ke lapangan, saya suruh mereka bawa ID card. Penagihnya itu harus bawa ID card supaya jelas siapa mereka, dan kalau misalnya bawa ID card kan perusahaannya jelas, nanti kita bisa lakukan upaya hukum. Rata-rata mereka nggak mau. Nah, kalau yang legal biasanya mereka ada juga timnya yang penagih, dan mereka bawa ID card lengkap sehingga kita bisa tahu dari mana orang ini datang. Tapi itu cara-cara mereka biasanya dalam mempermalukan nasabah. Mereka sampai yang tadi itu, membuat gambar-gambar yang tidak senonoh untuk mempermalukan. Dan bersyukur Baris Krim sudah berhasil membekuk salah satu dari mereka. Baik. Saya ingin ke Pak Tongam. Pak Tongam, seperti yang dikatakan Pak Winer tadi, bentuk intimidasinya ini tidak bisa dianggap remeh, bahkan sampai mungkin mempengaruhi psikologis dari korbannya. Nah, jika korban-korban serupa ini ingin mengadu, kemudian ingin meminta pertolongan, apakah ada website mungkin kontak yang bisa dihubungi, dan bagaimana caranya, Pak Tongam? Ya, kita tentunya tidak mentolerir tindakan teror, intimidasi, pelecehan, dan penistaan seperti ini. Tentunya ini merupakan tindak pidana. Oleh karena itu kami mendorong kepada masyarakat yang mengalami teror, intimidasi, pelecehan agar segera lapor polisi. Karena memang sarana di sana akan menjadi tempat yang tepat untuk melakukan penegakan hukum. Seperti yang kemarin juga kita lakukan press release di Baris Krim Polri. Nah, ini semakin banyak orang yang akan melapor, tentu semakin banyak pelaku yang tertangkap, dan ini memberikan efek jerah kepada pelaku dan pelaku lainnya untuk tidak melakukan kegiatan pinjol ilegal. Oleh karena itu masyarakat jangan ragu lapor ke polisi apabila mengalami kerugian atau teror intimidasi dari pinjol ilegal ini.
Meskipun ada ancaman misalnya korban ini diancam akan dipidanakan jika tidak membayar hutangnya, itu tidak perlu takut masyarakat. Ya, seperti dikatakan Pak Wina tadi, itu tidak mungkin. Itu ancaman-ancaman yang memang tidak akan terbukti. Hanya saja memang yang paling mengerikan adalah mereka itu membuat grup WA, di mana di sana juga ada tadi pimpinan perusahaan dia, ada keluarga dia, ada mertua dia. Nah, ini yang menjadi masalah. Tetapi itu dasarnya adalah dari tadi, pada saat mereka download aplikasi, mereka mengizinkan semua data kontak di HP itu. Oleh karena itu, kita yang tidak tahu apa-apa juga dapat teror. Si A menipu kami, merampok kami, Anda dibuat sebagai penjamin di sana. Nah, ini menjadi masalah juga. Jadi para peminjam ini juga harusnya sadar bahwa di samping mereka kena teror, orang lain yang ada semua di kontak HP-nya, yang tidak ada kaitannya juga kena teror. Oleh karena itu perlu lebih waspada agar jangan memberikan akses kontak HP dan data di HP kepada siapapun, termasuk pinjol ilegal. Baik, terakhir saya ingin ke Pak Winner, dari pengalaman Anda menangani kasus-kasus ini mungkin ada sesuatu yang bisa dibagikan kepada masyarakat agar tidak terjerat masalah serupa, Pak Winner. Ya, tadi seperti disampaikan oleh Pak Tonggam, jangan dikasih akses ya untuk kontak dan seterusnya. Kalau yang kedua sih, kalau yang paling penting sih bagi saya, usahakan jangan pinjam lah ke pinjol. Cukupkan dengan apa yang ada, coba dulu dengan segala cara-cara yang lebih baik daripada pinjam ke pinjol gitu kan. Prinsip saya adalah cukupkan dengan apa yang ada pada kita. Itu saya rasa masyarakat harus diberikan edukasi yang seperti itu. Lalu yang selanjutnya saya juga punya saran sebetulnya lebih ke Kemenkominfo. Ya, mungkin nanti OJK bisa bekerja sama dengan Kemenkominfo. Kemenkominfo itu kan kalau dia memblokir situs porno, situs judi itu bisa cepat sekali, bahkan sampai jutaan situs bisa diblokir. Hari ini situsnya muncul, besok bisa diblokir tuh oleh Kemenkominfo. Lakukan hal yang sama dengan aplikasi pinjol menurut saya. Kemenkominfo itu kan punya alatnya gitu. Kalau OJK saya rasa juga tentu punya keterbatasan, tapi Kemenkominfo saya rasa kalau kerjasamanya bagus, Kemenkominfonya sungguh-sungguh, saya rasa itu bisa dilakukan. Itu saya rasa harus dihalangi betul itu pinjol ilegal itu. Kalau yang legal kan ada OJK sebagai otoritas yang bisa melakukan sesuatu kalau mereka melakukan pelanggaran. Baik. Itu menurut saya. Baik, dari sisi pemerintah juga harus diblokir aplikasi-aplikasi ilegal ini. Kemudian dari sisi masyarakat juga agar tidak mudah tergiur dan harus berani untuk melaporkan jika memang menjadi korban pinjaman online ilegal. Terima kasih sekali lagi Pak Winner Johnson dan Pak Tonggam Tobing sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan pesannya sampai pada masyarakat iNews sore. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, pengunjung wajib menunjukkan kartu vaksin sebelum mengunjungi salon dan pangkas rambut. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.